Welcome to Podcaster, Podcast Teresiana. Bersama aku, Yolanda. Dan aku, Patricia. Hari ini kita mau ngapain nih, Pat? Hari ini kita mau bincang-bincang santai nih seputar kesehatan mental atau mental health ya, mungkin teman-teman biasa dengarnya. Mental health itu apa sih, Yul? Menurutku, mental health itu suatu kondisi di mana mental kita dalam kondisi yang stabil. Nah, untuk bincang-bincang seputar mental health ini, kita kedatangan tamu nih yang cocok banget untuk membawakan bahasan kita hari ini. Ya, udah hadir bersama kita di sini Mem Eli. Halo Mem Eli. Halo Patrice, Yolanda. Boleh kita berkenalan, Mem? Boleh? Oke, perkenalkan nama saya Eli. Saya staf pendidik di SMA Teresiana 1 Semarang. Baik. Kali ini kita akan membahas seputar mental health. Menurut Mem Eli sendiri, mental health itu apa sih, Mem? Ya, baik. Jadi kesehatan mental itu pada dasarnya sangat kompleks ya, sangat kompleks, sangat luas sekali pengertiannya. Dan bahkan kesehatan mental ini mungkin kerap kali luput dari perhatian. Ya. Kalau bisa saya definisikan yaitu kesehatan mental di mana kondisi seseorang atau individu itu mengalami kesejahteraan, ya, kemudian balance antara faktor fisik, psikologis, emosional, dan sosial, sehingga dia bisa mengatasi kehidupan sehari-hari yang dirasakan kurang begitu baik, bisa mengatasi, itulah adalah dinyatakan kesehatan mental. Oke, kita sudah belajar mengenai pengertiannya. Menurut Mem Eli, bagaimana pentingnya mental health untuk remaja sendiri, Mem? Ya, mental pada diri remaja itu kan harus diolah ya. Jadi kesehatan mental ini sangat penting. Karena apa? Mental pasti berkaitan dengan batin dan watak manusia. Ya, dengan kata lain, kesehatan mental pada remaja itu kondisi ketika batin dan watak dari remaja tersebut dalam keadaan yang normal, tentram dan tenang. Ya, kita tahu bahwa remaja itu kan memiliki kepribadian yang labil. Ya, nah, di dalam proses kehidupan manusia, kesehatan mental itu merupakan komponen yang sangat penting. Karena apa? Dalam proses kehidupan manusia, kita tahu dimulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan usia lanjut. Ya. Keterlibatan kesehatan mental pada remaja pasti akan dipengaruhi masa sebelumnya. Kemudian juga masa dewasa akan dipengaruhi juga oleh ketika masa remaja tersebut. Ya, sehingga dalam hal ini perlu ya pembahasan tentang kesehatan mental pada remaja, dan saya rasakan ini sangat penting sekali. Nah, sudah disampaikan nih oleh Mem Eli kalau ternyata kesehatan mental itu penting sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih seputar tentang kesehatan mental. Nah, kehidupan kita sehari-hari ini kan tidak selalu mulus ya teman-teman. Pasti ada masalah yang datang dan pergi. Nah, masalah-masalah tersebut itu bisa saja memicu adanya gangguan kesehatan mental nih pada pribadi remaja itu sendiri. Mungkin Mem Eli bisa menjelaskan sedikit nih, apa aja faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya nih gangguan kesehatan mental pada pribadi remaja, Mem? Ya, oke. Kesehatan mental pada diri remaja itu dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ketika ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, itu pasti akan menjadikan suatu permasalahan pada diri remaja itu sendiri. Ya. Kemudian juga tergantung pada banyak faktor yang remaja itu alami. Ya. Umumnya juga perubahan mental dapat terjadi ketika remaja tersebut mengalami tuntutan yang kadang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Ya, kadang-kadang kan kita tahu ya, Patrice dan Yolanda, bahwa remaja ini sangat rentan. Ya, sehingga misalnya saja mendapat tugas yang terlampau banyak di sekolah misalnya, atau misalnya mereka yang secara kehidupannya sehari-hari merasa kesepian. Nah, ini juga menjadikan faktor
yang mempengaruhi kesehatan mental pada diri remaja. Gitu. Kalau sejauh yang Petris tahu nih Mem, faktor-faktor lain yang dapat memicu adanya gangguan kesehatan mental itu adalah faktor dari intern atau dari pribadi remaja itu sendiri, dan faktor ekstern atau faktor dari luar nih Mem. Nah itu boleh dijelaskan lebih lanjut nih Mem tentang faktor intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi Mem. Iya, baik. Jadi seperti yang disampaikan Petris tadi, bahwa kesehatan mental itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern atau faktor dari dalam diri remaja itu sendiri, ketika remaja itu memiliki kepribadian yang khususnya di sini introvert ya, kemudian dia memiliki permasalahan dan dia tidak memiliki suatu keberanian untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan permasalahannya itu pada orang lain, ini menjadikan faktor intern yang memicu ya jika segera tidak ditangani dengan baik. Kemudian faktor ekstern, ya faktor ekstern ini faktor dari lingkungan, ya, baik dari orang tua maupun juga faktor dari teman sebaya atau faktor di luar lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah itu juga mempengaruhi. Jadi harapannya ada suatu kerjasama ya bersinergi yang baik untuk membantu remaja yang tentunya mulai memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Berarti dari pihak keluarga yang mungkin paling dekat ya, bukan mungkin ya, ini memang paling dekat nih dengan pribadi remaja, itu berarti para orang tua juga harus aware atau waspada begitu ya Mem untuk Betul. Kesehatan mental anak-anaknya. Iya, betul sekali. Nah, itu mungkin dari pihak keluarga mungkin yang sudah peduli, tapi kita tidak bisa mengabaikan nih Mem omongan-omongan orang luar nih. Contohnya stigma-stigma di masyarakat nih yang masih menganggap negatif tentang orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental nih. Untuk Mem Eli, bagaimana tanggapannya nih tentang stigma yang menyebar di masyarakat nih Mem? Iya. Jadi stigma dari sebagian masyarakat ya, stigma itu kan artinya penilaian yang negatif ya, terhadap gangguan kesehatan mental pada seseorang, pada individu. Ini kadang-kadang dianggap bahwa orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu sulit sembuh ya, jadi diharapkan tidak mengganggu kehidupan dari sekelompok orang. Inilah yang kadang-kadang stigma-stigma itu dimunculkan ya, padahal kita tahu bahwa segala sesuatu bentuk gangguan kesehatan mental ini bisa diatasi, tapi seringkali diskriminasi atau ibaratnya kaitannya dengan label ya, menjudge pada orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu kadang masih dimunculkan. Stigma atau penilaian negatif itu bisa berupa tindakan yang berupa perlakuan kasar atau mungkin kata-kata yang kemudian dirasakan juga tidak menyenangkan, kurang begitu menyenangkan. Bisa jadi juga kaitannya dengan perasaan malu ya dari keluarga yang anggota di dalam keluarga itu mengalami gangguan kesehatan mental ya, kadang-kadang kan justru seperti itu ya. Baik teman-teman, kita sudah banyak belajar tentang kesehatan mental. Nah, kita sering melihat ya di sosial media bahwa akhir-akhir ini banyak sekali para remaja yang terjerumus ke dalam tindakan menyakiti diri sendiri atau yang kerap kali kita sebut dengan self-harm. Menurut Mem Eli sendiri, self-harm itu apa sih Mem? Ya, jadi seperti yang sering kali kita dengar ya di media sosial atau apapun, ada self-harm ya. Perlu saya jelaskan bahwa self-harm itu adalah semua hal yang dilakukan untuk menyakiti diri sendiri ya, dan self-harm ini menggambarkan berbagai hal yang dilakukan individu atau seseorang terhadap diri mereka sendiri
dengan cara yang disengaja, ya, dengan cara yang disengaja, dan biasanya dilakukan secara tersembunyi, tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi objek self harm ini adalah diri sendiri. Ya. Kemudian juga self harm ini tentunya bisa muncul ketika remaja tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Artinya saat itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Bisa disimpulkan nih teman-teman dari paparan materi Mem Eli barusan bahwa self harm itu sebenarnya tindakan yang kurang baik ya untuk dilakukan oleh pribadi remaja itu sendiri. Nah, buat teman-teman sekalian jangan sampai masuk ke self harm ya teman-teman, jangan sampai terjerumus ke situ, karena untuk bangkitnya atau untuk keluar dari self harm itu susah ya. Terus juga yang sudah terjerumus mungkin juga jangan sampai terus-terusan ya, ini berkepanjangan gitu untuk melakukan self harm. Mungkin Mem Eli ada cara-cara atau tips-tips untuk mengurangi atau bagaimana caranya berhenti dari melakukan self harm ini, Mem? Iya. Jadi cara mengatasi self harm ini kan tentunya dibutuhkan figur atau orang yang bisa diajak berbicara bagi penderita self harm tersebut. Ya, dengan berbicara dia bisa curhat, bisa bercerita, kemudian juga bisa mengeluarkan apa yang dirasakan saat itu. Ya, ini akan lebih jitu ya, lebih manjur, dan dia akan bisa membuat lebih tenang. Kemudian juga dari lingkungan harus mengenali dulu ya pemicu dari perilaku self harm ini sebenarnya apa, sumbernya apa, akar permasalahannya di mana, dicari dulu seperti itu. Kemudian juga setelah menemukan dari pemicu perilaku self harm itu, tentunya mulai menemukan strategi coping yang tepat dari diri si penderita. Ya, jadi kalau misalnya sudah mengetahui, diungkap, kemudian saya memiliki talenta, saya ternyata memiliki potensi, saya memiliki hobi. Nah, dari hobi-hobi yang tentu saja cukup banyak itu bisa dimunculkan, bisa dilakukan sebagai suatu aktivitas yang meminimalkan tindakan self harm, bahkan menghilangkan sama sekali ya. Kemudian juga kalau dirasa memang itu tingkatannya self harm yang cukup parah, ya menurut saya mencari bantuan yang profesional, ya bisa berkunjung konsultasi ke psikolog atau datang ke psikiater untuk penanganan yang lebih tepat dan tentunya dengan terapi-terapi yang baik, yang tepat. Oke, sekarang kita tahu bagaimana cara mengurangi atau berhenti dari self harm. Nah, bagaimana sih Mem cara kita menghadapi atau membantu orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental? Ya, jadi orang-orang yang mengalami kesehatan mental itu harus kita bantu ya, kita keluarkan dari zona yang ketidaknyamanan tersebut, dan pikiran-pikiran yang irasional kita bantu untuk berkembang menjadi pemikiran yang rasional. Tentu saja dibutuhkan yang pertama adalah kemauan dan kesanggupan dari remaja yang memiliki gangguan kesehatan mental. Dia harus memiliki dulu statement untuk sembuh ya, untuk bisa kembali lagi dalam aktivitas-aktivitas kehidupan sehari-hari yang normal layaknya seperti orang lain ya. Kemudian juga adanya dukungan dari pihak lingkungan, entah itu dari guru, dari orang tua, kemudian juga dari teman sebaya ya, sehingga untuk kesehatan mental dari remaja tersebut akhirnya bisa semakin baik ya, dan bisa menjalin hubungan sosial di masyarakat secara baik pula, tidak ada tekanan ya, bisa berkontribusi di masyarakat. Itu kan tentu saja luar biasa ya, butuh adanya suatu proses. Baik, itu cara membantu teman atau saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental teman-teman. Kita bisa menjadi pendengar yang baik,
Jangan pernah mengintimidasi, jangan pernah mengucilkan atau memojokkan mereka. Karena di balik setiap senyuman yang manis, pasti mereka akrab dengan kesedihan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesehatan mental nih teman-teman, kesehatan mental itu bukan suatu hal yang tabu loh untuk dibicarakan. Para orang tua juga hendaknya bisa merangkul ya anak-anaknya supaya anak-anaknya lebih terbuka, bisa bercerita dengan leluasa kepada para orang tua. Kemudian kalau memang sudah mengalami gangguan kesehatan mental, sudah masuk ke dalam situ, orang tua juga jangan ragu-ragu untuk membawa anak-anaknya kepada psikiater atau ke psikolog atau ke profesional kesehatan yang lainnya supaya bisa segera ditangani. Nah, para profesional ini tentunya juga memiliki kode etik ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian supaya tidak membocorkan nih curhatan-curhatan kalian kepada para profesional ini. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi nih kepada lembaga-lembaga yang sudah profesional. Juga kalau teman-teman melihat nih di media sosial sekarang itu sudah banyak nih lembaga-lembaga yang berkampanye seputar tentang kesehatan mental. Itu merupakan langkah-langkah yang baik ya teman-teman supaya edukasi tentang kesehatan mental ini bisa sampai di masyarakat. Terus juga banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para remaja nih, posting-posting di Instagram ya, menyebarkan kewaspadaan seputar tentang kesehatan mental. Dan tentunya ini langkah-langkah yang baik ya untuk dilaksanakan. Nah, untuk Mem Eli nih, kita udah hampir sampai di ujung podcast. Mem Eli mungkin ada himbauan kepada para orang tua atau kepada anak-anak nih Mem. Ya. Nah, kepada remaja-remaja ya, tentu saja masa depan kalian cukup panjang ya, dan tentu saja harapannya untuk kesehatan mental bagi remaja itu harus benar-benar dimaksimalkan dalam kondisi remaja itu bisa sejahtera, damai dengan dirinya, bisa tidak stres, tidak mengalami tekanan dalam keseharian, dan tentu saja bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Selain itu juga menemukan kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya maupun kekurangan itu ya. Kemudian syukuri juga apa yang sudah didapatkan untuk saat ini ya, dengan sendirinya akan bisa berkembang lebih maksimal. Kemudian juga untuk orang tua ya, perlunya juga dukungan ya, dukungan support terhadap putra-putrinya, sehingga dari dukungan dan support dalam bentuk kasih sayang yang tulus, kemudian berempati, terbuka terhadap anak-anaknya, putra-putrinya, itu juga bisa mengembangkan untuk diri remaja tersebut ya, sehingga tidak mengalami suatu tekanan gitu. Nah teman-teman, sudah selesai nih ngobrol-ngobrol santai kita seputar kesehatan mental. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman. Mungkin masih ada yang abstrak banget nih tentang kesehatan mental. Ya semoga video podcast ini membantu ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan mental kalian ya. Harus menjadi orang-orang yang tangguh nih. Oke teman-teman, sampai di sini episode pertama kita. Jangan lupa tonton episode kita yang selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. See ya.